Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel yang ditunggu-tunggu, kupas tuntas dongeng cerita kenangan sewaktu PG Raja Wali atau sebelumnya PT 14 Persero Pabrik Gula Jatiwangi eksis dan berdiri memproduksi gula putih di kawasan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Baik pemirsa semuanya, sampaikan salam sabda sejahtera kita semua, agar kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aktivitas, semoga kita dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa semua dimanapun berada, baik di channel ini, channel yang kita tunggu, di mana berbagai berita, info dan cerita yang menyeruak di kesunyian, di mana Perkeretaapian Nasional Indonesia, khususnya PT Perkebunan Tebu, di mana ciri khas daripada kereta-kereta yang beroperasi di daerah tersebut. Baik sahabat semua, marilah kita menengok ke belakang tahun 80-an dan sebelumnya. Sahabat semua dimanapun berada, bahwa di tahun 80-an mungkin sahabat sama dengan saya, dimana kita pernah menyaksikan keberadaan secara langsung sisa-sisa peninggalan daripada era kemasan Pabrik Gula Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, West Java, Indonesia. Hidup Indonesia. Untuk itu kita kupas bahwa di Jatiwangi terdapat berdiri kokoh, yaitu bangunan tua sisa peninggalan Pabrik Gula Jatiwangi. Kalau kita ke depan, yaitu di perapatan Lampu Merah Jatiwangi, kita langsung bisa berhadapan dengan bangunan ruko, di mana dulunya adalah kawasan industri atau Pabrik Gula Jatiwangi. Yang nampak langsung juga kita bisa menyaksikan yaitu cerobong asap yang tinggi menjulang kurang lebih 70 meter ya. Dan kiri kanannya masih ada sisa-sisa, yaitu gedung bekas gudang gula yang difungsikan dan diaktifkan tahun 2017 ya kalau nggak salah, di mana memproduksi yaitu kanvas rem ya. Tapi tidak lama pula bahwa pabrik kanvas rem itu kembali lenyap. Sahabat semua warga Jatiwangi dimanapun berada, anak cucu, kemudian bapak karyawan yang mungkin sekarang masih hidup sebagai saksi hidup bahwa Jatiwangi, mereka tua-tua kita pernah bekerja di sini ya, sampai menginjak masa pensiun. Ternyata masih ada ya, yang cucu kebetulan yang karyawan yang waktu itu masih muda ya, sekarang masih ada baik sahabat. Kita nampak di sini di tengah penggilingan tebu, di mana proses tebu diubah menjadi air menjadi pemotongan yang nama tulisnya kayu bakar. Pernah terjadi bakar pertama batu bara, kemudian
solar ya, ini belakangnya tadinya tank ya, karena belum ada tumbuhan lagi besar. Dikumpulkan di gudang pas yang setiap kereta yang ada dulu ya, itu ya, kita lihat bahwa kondisinya itu adalah luas sekali banyak manfaatnya ya. Kalau ada pembangunan ada kebijakan yang mungkin di kabupaten kita ada dalam tersebut karena waktu zaman kolonial Belanda bahwa tanaman tebu itu sudah banyak berubah. Waktu zaman Belanda tebunya itu kualitasnya bagus, tidak dari tebu dengan yang lain itu apa namanya relatif dipertahankan ketentuannya, jadi hasilnya juga bagus. Sebenarnya kalau di karena itu kan tebu itu kelihatan kan rapi dan memang tidak ada daun kering yang nempel di sendiri yang aman itu daun ceritanya masih zaman itu punya tinggi zaman nasionalis apa namanya, dinasionalisasi gitu ya, jadi dari pemerintah Belanda dimiliki oleh dan dikelola oleh bangsa sendiri gitu, dimiliki sendiri. Lambat laun orang-orang itu juga bisa apa namanya mengelola atau memproduksi gula secara mandiri. Lambat laun orang-orang asing, orang-orang gula itu meninggalkan gitu ya. Terima kasih juga itu mendapat peninggalan apa namanya bekas-bekas penjajah seperti pabrik gula, pabrik kartus, pabrik apa lagi, bisa dan sebagainya banyak ya. Nah ini nampak dimana tebunya itu sepertinya banyak daun-daunnya kering ya. Kalau lihat dokumentasi itu di kebesaran ya, tebunya itu tidak nampak ada daun tebunya begitu, bersih aja lah, bersih ya gitu. Ini mungkin beda pengelolaannya ya. Baik, yang jelas ini adalah bukti ya, di perawatan makin menurun. Kemungkinan juga lahannya juga ini semakin sempit gitu ya, sehingga pernah gitu kita pabrik gula Jatiwangi biasanya normal sampai apa namanya musim giling yang lama tuh sampai 6 bulan 7 bulan gitu ya. Lama sekali gitu ya, itu aduh mungkin lahannya cukup luas gitu, tetapi pernah juga apa namanya giling gitu sebelum giling dimulai gitu ya, berarti mesin-mesinnya udah pada siap diservis, kereta api diservis, semuanya serba on time ya, siap pakai gitu. Itu biasanya diadakan upacara adat ya, yang namanya pengantin tebu gitu ya, tebu karena nanti ada pentas melalui perayaan tradisional gitu ya, dayang-dayangnya atau putri-putrinya atau apanya yang harus dipilih tebu yang paling bagus sebagai hiasannya yang di depan jajaran direksi dan sebagainya. Ini banyak yang meliput ya, diantaranya ya turis lokal juga banyak, turis luar juga banyak yang meliput, karena ada event di mana menunjukkannya tradisional seni daripada pengantin tebu. Dan setelah itu seiring dengan pengantin tebu biasanya dibuka sampai 2 minggu ya, itu apa namanya pestanya, pesta tebu gitu ya, macam-macam pesta tebunya yang digelar itu ada berbentuk malamnya kesenian wayang kulit. Terus di lapangan luas itu adalah apa layar tancap dari berbagai merek dagang, dari rokok, dari obat atau apa gitu, dan jualan obat, jualan rokok, kemudian sambil gelar nonton apa bioskop layar tancap gitu. Ya ini layar tancap terkenal sekali ya, kadang-kala layar tancapnya ada 3, ada 2, tiap malam gonta-ganti gitu. Kemudian tempat hiburan juga ada Porsche, ada apa, kemudian olahraga tenis meja, bulu tangkis ataupun tenis lantai yang dulu biasa diikuti oleh pabrik gula, orang-orang Belanda tuh pada hadir gitu ya. Baiklah, itu adalah sekelumit apa namanya acara syukuran dalam rangka panen tebu yang dilaksanakan dengan sambutan tradisi pengantin tebu. Baik pemirsa semua, sepertinya kalau kita ditemani dengan teman yang pada waktu itu menyaksikan langsung bahwa pabrik gula itu menggeliat ya, kegiatan cukup ramai, lalu lalang kereta api, diesel, lori kosong dan isi banyak sekali ya. Ya kalau kita memiliki apa namanya
dokumentasi ada di Cicadas itu tempat timbangan tebu di luar wilayah area pabrik ya. Ya di situ ada 2 area, yaitu buat langsiran dan buat jalur utama. Dan di sekitar blok blok 1 gitu. Nah, itu ada timbangan tebu ya. Kemudian di situ juga ada area kebun tebunya ya, nggak luas banget sih di situ, jadi buat percontohan di situ tebunya. Nah, kita suka sering melihat gitu. Mau pagi, siang, bahkan malam gitu, kita malam atau pagi sholat apa gitu kan dekat musola gitu, bisa melihat kereta lewat, berjauhan, semburan api di cerobongnya ya, asik banget gitu menyaksikan real nyata gitu. Kemudian kalau kita pengen tebu ya tinggal ambil aja dari lori isi itu tapi hati-hati ya, karena itu sama aja mencuri ya. Tapi memang udah apa namanya, ada yang jatuh, tebunya berceceran gitu. Tapi emang ada penjaganya gitu, yang mulai dari lokasi kebun itu suka ada penjaganya, kadang-kala petaninya juga naik di atas lori isi gitu, jadi ketimbang sama orangnya gitu karena mah berat itu. Nah, ini adalah lokomotif beruang dan banteng, dimana biasanya satu lokomotif yang naik tebu isi. Mungkin ini sepertinya tidak akan kuat gitu ya dengan lori isi yang cukup banyak, mungkin sampai 40-45 gitu, sehingga harus ditarik oleh dua lokomotif. Nah, ini sampai tujuannya dengan 2 loko ini. Jadi hati-hati banget ya, karena rel jalur apa namanya dari Bali dan Jatiwangi itu emang rawan ecer gitu, rawan ngegejlok ya. Jadi sering mandor jalan rel suka mengontrol ya, menyervis kerenggangan itu daripada relnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan membahayakan kereta api akan diganti atau apa dan sebagainya. Baik pemirsa semua, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak Jatiwangi maupun yang belum menyaksikan kereta api zaman dulu. Ini sudah menjadi cerita ya, tidak langsung melihat kondisi yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya mencari-cari ya dokumen-dokumen, di samping dokumen itu juga ada foto dan video sedikit, album yang saya miliki, dan ditambah dengan dokumentasi dari medsos saya ambil. Alhamdulillah kita pun ada tambahan dokumentasi, yaitu pabrik gula Jatiwangi dulu dan kini. Jatiwangi diberdirikan pada tahun 1848 ya. Ini sebagian kecil dokumentasi dari Mr. Rob yang sempat liput aktivitas di pabrik gula Jatiwangi yang pada saat itu sedang giling atau produksi, entah tahun berapa, yang jelas 2005 itu tepat ayah saya sudah pensiun itu ya, tidak ada lagi kegiatan apapun selain ada petugas penjaga di sana ya. Pabrik gula Jatiwangi atau Seekers Pabrik Jatiwangi berada di wilayah Jatiwangi sekarang, dan pada saat ini menyisakan sisa-sisa pabrik dan cerobong asap. Sisa lahannya menjadi kawasan komersil. Pabrik gula Jatiwangi didirikan pada tahun 1848 oleh R. Twist. Pabrik gula Jatiwangi tidak hanya dibangun pabriknya saja ya, akan tetapi dibangun pula komplek-komplek pemukiman bagi para administrator dan teknisi pabrik gula yang mayoritas merupakan non-pribumi atau warga Belanda Eropa pada saat itu. Tak hanya menyediakan rumah administrator, akan tetapi juga gedung-gedung hiburan bagi para pegawai dan kepala pabrik gula. Gedung hiburan itu bahkan dilengkapi fasilitas lapangan tenis untuk mengangkut tebu ya, dari perkebunan tebu yang tersebar di sekitar Jatiwangi. Pabrik gula merupakan ya menggunakan kereta lori, jaringan kereta lori tebu pabrik gula Jatiwangi. Ini mencakup hingga Ligung di utara dan Balida di barat. Pada saat itu pabrik gula ini, nama lokomotif lori tebu pabrik gula Jatiwangi diberi nama hewan ya, julukan hewan dengan nama-nama yang besar seperti hewan-hewan besar, banteng, badak ya, bison, kemudian beruang ya. Pabrik gula Jatiwangi ditutup sekitar tahun 2000-an ya. Lahan pabriknya ini mungkin sempat terlantar dan menjadi kawasan yang
dianggap angker ini ya pabrik gula Jatiwangi ya, sering dipakai uka-uka ya, pernah gitu ya oleh TV swasta ya datang ke Jatiwangi, hingga sebagian lahannya diratakan untuk membangun kawasan komersil, sedangkan sebagian lahan pabrik ya, masih tetap digunakan sebagai pabrik kanvas rem gitu ya, rem kereta atau rem apalah, yang sampai generasi 90-an awal tentu pernah merasakan keberadaan pabrik-pabrik tua peninggalan kolonial Belanda di Majalengka. Ternyata pabrik gula era zaman penjajahan tidak hanya Jatiwangi dan Kadipaten, masih ada satu lagi pabrik gula yang luput ya. Akan tetapi untuk mengingat kembali romantisme pabrik gula di Majalengka akan kita bahas satu persatu. Tapi udah tadi dari apa konten yang dulu-dulu juga kita kupas ya, nggak apa-apa lah kita kupas sedikit sini ya. Semoga ini menjadi apa namanya bermanfaat ya, menghibur diri bagi para ex-pensiunan pabrik Jatiwangi, anak-anaknya mungkin cicit-cicitnya yang belum secara langsung ya merasakan, melihat, menyaksikan pabrik gula itu seperti apa ya, keretanya seperti apa, lori seperti apa, kemudian aktivitas di dalam seperti apa, seperti itulah ya yang ada dalam pertanyaan dari generasi-generasi Jatiwangi gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat gitu ya, tapi tidak jarang tidak mengingatnya masih banyak gitu, makanya kita wajib cerita dongeng gitu ya sejarah keberadaan pabrik gula Jatiwangi. Semoga bermanfaat dan menghibur. Video ini ya diambil dari para pemerhati lokomotif internasional yang dia melancong ke sana kesini ya, di kawasan Asia, kawasan apa namanya Amerika Latin dan sebagainya. Ini adalah dari Mr. Rob ya yang berkunjung ke Jatiwangi, turis asal Belanda, merekam aktivitas pabrik gula Jatiwangi, pencinta kereta api uap Indonesia ya. Ini adalah gambaran nyata masyarakat dunia yang memang kita menyaksikan ya, sudah tidak benar-benar tidak aktif gitu ya, tutup ya. Baik, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di akhir video ini untuk mensupportnya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahora